Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adiko Ramos. Pada kesempatan kali ini saya akan mengabarkan khusus untuk sahabat-sahabat honorer yang mau mendaftar di P3K tahun 2022. Namun sebelum itu, untuk sahabat-sahabat yang sudah komentar di Adiko Ramos tentang kabar progres cetak SKP 3K tanggal 9 Juni tahun 2022 sesuai request dari sahabat-sahabat yang sudah berkomentar, akan kita upload setelah video ini nanti naik. Apa saja yang menjadi prioritas pada hari ini, khususnya untuk sahabat-sahabat honorer yang akan mendaftar di P3K tahap 3 maupun tahun 2022. Tentunya hal ini disampaikan resmi dari Menpan RB yang tadi sudah live streaming, dan teman-teman mungkin sudah banyak juga yang sudah menonton. Namun ini adalah intisari dari video yang berdurasi sekitar 2,5 jam yang ada di Menpan RB. Apa saja intisarinya? Salah satunya adalah hal ini. Yang pertama adalah terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Hal ini disampaikan oleh Adiko Ramos bertujuan apa? Bertujuan agar nanti sahabat-sahabat yang akan mendaftar tidak kebingungan dan bisa lebih fokus dalam mempersiapkan diri. Tentunya hal ini sesuai pesan dari admin Adiko Ramos. Percuma dengan afirmasi yang besar, formasi yang besar, namun melupakan satu hal yang sangat penting untuk sahabat-sahabat, yaitu persiapan dalam tes, persiapan dalam hal validasi data. Jadi untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade maupun yang kesesuaian verifikasi, yang akan verifikasi data, segera persiapkan datamu. Validasi ada di info GTK, SSO, maupun di Datadik, SIM PKB, maupun dirangkum jadi satu di Dapodik. Yang ketiga adalah untuk sahabat-sahabat nanti yang ingin mendaftar namun belum passing grade atau dari guru swasta dan lulusan PPG, khususnya untuk sekolah honor negeri yang kurang dari 3 tahun, nanti silakan persiapkan untuk tes. Jadi latihan soal itu yang paling penting untuk sahabat-sahabat. Ada tip-tip atau trik khusus nanti akan kita bagikan ke depannya untuk bertujuan agar sahabat-sahabat honorer bisa lulus P3K tahun ini. Ada 3 mekanisme tersebut. Adalah yang pertama adalah penempatan lulus passing grade. Di sini penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas. Peserta di sini adalah peserta lulus passing grade dari 4 unsur. Yang pertama dari K2, yang kedua dari GTT atau sekolah negeri, yang ketiga adalah lulus PPG, yang keempat adalah guru swasta. Dari 4 unsur ini semuanya lulus passing grade. Penempatan yang pertama kali nanti yang akan ditempatkan bagaimana? Nanti kita simak di slide berikutnya. Untuk seleksi yang kedua adalah kesesuaian verifikasi, kesesuaian atau verifikasi. Data ini sudah saya bocorkan untuk video sebelumnya dengan acuan dari SSCSN maupun di Menpan RB 1167 sebelumnya. Data itu berawal atau bersumber dari SSCSN untuk pemberkasan sahabat-sahabat honorer yang sudah lulus P3K tahap 1 maupun tahap kedua. Untuk peserta THK 2 dan guru honorer negeri lebih dari atau sama dengan 3 tahun terdaftar pada data pokok pendidik. Untuk terkait dengan hal ini yang sudah di request dari sahabat Ewang Ari, nanti akan kita bahas juga. Namun dengan catatan itu sesuai dengan apa yang admin ketahui dan sesuai dengan pengalaman admin sendiri, karena admin sendiri pernah mutasi sebagai honorer ke sekolah negeri, dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Yang ketiga adalah seleksi tes. Tes ini seperti tes biasa, yaitu CAT, ada 3 unsur, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Pesertanya meliputi tadi sudah saya jelaskan, yaitu guru honorer yang kurang dari 3 tahun, lulus PPG, dan guru honorer swasta. Nanti kita akan mengulas juga untuk guru honorer yang kurang dari 3 tahun itu terbaca TMT kapan, dan untuk memastikan TMT mana yang akan digunakan atau terbaca di sistem SSC ASN sudah kita bagikan di channel komunitas guru, yaitu di info guru update. Selanjutnya untuk penjelasan penempatan pertama yaitu sebagai berikut. Mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021 untuk yang satu yaitu sekitar 193.000 guru dari teman-teman yang sudah
memenuhi ambang batas pada seleksi P3K tahun kemarin berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi tidak ada ujian, langsung pemberkasan. Nah, berkas apa saja yang harus dipersiapkan itu yang sudah kita bagikan di info guru update maupun di Adikoramo sebelumnya. Yang kedua adalah individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Misalkan formasi masih ada yang kosong di sekolah induk, maka wajib mendaftar di sana. Jika tidak, maka mendaftar di sekolah maupun di tempat yang sudah direkomendasi oleh Kemendikbud ataupun oleh Pemda. Itu nanti bisa dicek di akun SSC ASN masing-masing pada waktu sudah dibuka pendaftaran ya sahabat-sahabat. Yang ini perlu diketahui seperti itu. Yang ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi mulai THK 2, honorer negeri, lulus PPG dan guru honorer swasta. Pertanyaan di sini adalah lulus PPG kenapa sudah mendahului honorer swasta? Ini memang sudah keputusan dari Menpan RB. Kita terima saja dan mudah-mudahan rezeki kita bisa mendaftar atau bisa lulus dan bisa penempatan PPG. Mohon maaf, penempatan P3K. Yang keempat, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Yang pertama kali yang menjadi acuan adalah teknis, mansos, wawancara, dan usia. Jadi misalkan teknisnya masih sama, maka yang dilihat adalah mansos. Teknis dan mansos sama, maka yang dilihat adalah wawancara. Jika ketiga-tiganya masih sama, maka yang jadi urutan terakhir adalah untuk patokan adalah usia. Kalau usia nggak mungkin sama ya sahabat-sahabat, peluang untuk sama itu kecil banget. Dan misalkan sama, itu nanti kita pasrahkan saja sama Menpan RB maupun Panselnas ya. Kita lanjut masuk di peserta penempatan ya. Prioritas 2 berdasarkan nilai, prioritas 1 berdasarkan kategori pelamar. Ini tidak perlu saya jelaskan terlalu detail sahabat-sahabat yang ini. Yang pasti untuk penempatannya perlu diketahui yang urgent atau yang sangat penting sekali, yang sederhana seperti itu sahabat-sahabat. Khususnya untuk yang poin nomor 2 tadi, untuk pemilihan formasi jika di tempat kita tidak ada formasi lagi atau sudah tutup ataupun sudah penuh, itu nanti silakan memilih sekolah lain. Sekolah lain itu nanti bisa dipilih di akun SSC ASN masing-masing. Dan tempat-tempat tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dari Menpan RB, Panselnas maupun Pemda. Kita lanjutkan di mekanisme kedua. Mekanisme kedua ini untuk sahabat-sahabat yang masuk prioritas 2 ya, mohon maaf 2 dan 3. Mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Jadi untuk sahabat-sahabat ini, dengan catatan ini dari guru honorer sekolah negeri maupun THK 2 ini tidak passing grade ya, yang tidak passing grade. Yang pertama adalah seleksi kesesuaian verifikasi didasarkan pada apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang sudah lulus passing grade. Di sini ada kata-kata apabila. Misalkan nanti ada suatu daerah sudah penuh diisi oleh passing grade, maka untuk yang kedua ini tidak akan dilaksanakan ya sahabat-sahabat. Jadi jangan berkecil hati nanti, karena untuk kuotanya nanti akan kita bagikan juga daerah-daerah yang masih membuka formasi sampai di mekanisme ketiga. Poin yang kedua adalah pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama, kualifikasi. Mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik, diploma 4 dan sertifikat pendidik. Yang pertama menjadi acuan adalah ijazah S1, setelah itu diploma 4 atau sertifikat pendidik. Di antara 3 ini yang akan diverifikasi. Kompetensi teknis meliputi profesional, pedagogik, sosial, kepribadian. Ini pentingnya bagaimana kita belum ada penjelasan secara detail dari Panselnas, mungkin masih digodok ya. Untuk kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja dan kerjasama. Untuk yang selanjutnya ada pemeriksaan latar belakang, perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan atau nafsa, intoleransi. Jadi lebih berhati-hati untuk beberapa hari ini sahabat-sahabat, agar bisa diterima untuk P3K tidak melakukan hal-hal ini. Yang ketiga adalah seleksi wawancara atau mempertimbangkan integritas dan moralitas. Untuk yang ketiga seperti itu, 4 dimensi. Selanjutnya untuk sahabat-sahabat pelamar yang untuk yang kedua ini
Sekali lagi untuk THK 2 dan untuk GTT yang lebih dari 3 tahun. Lebih dari atau sama dengan ya sahabat-sahabat di sini. Lanjutkan untuk mekanisme ketiga. Misalkan untuk formasi di mekanisme 1 maupun mekanisme 2 masih tersisa formasi, dan formasi ini dengan catatan adalah formasi tahun 2021 plus tahun 2022, maka diadakan tes terbuka seperti kemarin, tahap 1 maupun tahap 2. Yang pertama adalah seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Yang kedua, seleksi tes dilakukan menggunakan CAT UNBK dengan bobot kompetensi teknis butir soal 80-100, waktu 120, bobot 60%. Manajerial sosiokultural, pertanyaan wawancara atau dijawab secara tertulis itu 40%. Jadi soalnya sekitar 140 sampai 160 dengan waktu sekitar 170 menit, bobot 100%. Pelamar umum ini terdiri dari untuk GTT yang kurang dari 3 tahun, lulus PPG, dan yang ketiga adalah guru honorer di sekolah swasta. Entah masa kerjanya 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 39 tahun, yang penting terdaftar di Dapodik, masuk di pelamar umum. Itu adalah 3 mekanisme atau 3 urutan atau 3 mekanisme terbaru yang final dari Menpan RB yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Beliau Bapak Iwan Syahril tadi siang secara live YouTube di Menpan RB. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan nanti jika ada pertanyaan maupun ada kendala silahkan komentar. Kita akan bantu mencarikan jawaban maupun nanti bisa dibantu teman-teman yang sudah ataupun yang komentar di video Ardiko Ramos. Begitu kira-kira untuk sahabat-sahabat, tetap semangat, jangan lupa belajar untuk mempersiapkan tes P3K maupun mempersiapkan data-data dan validasi data untuk pemberkasan P3K. Ada kurang lebih, maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.